tahu chain rule? Pernah dengar nggak? Aturan rantai. Nah, apa tuh aturan rantai? Aturan rantai, apa yang kalian? Nah, tapi lupa, Bu. Tapi lupa, oke ya. Aturan rantai biasanya digunakan untuk misalkan diketahui fungsi komposisi. Ya, komposisinya misalnya fungsi apa ya? Fungsi f, ya, fungsi fx, dan fungsi fx ini adalah komposisi. Saya jelaskan sebisanya saya nulis, tapi ini maksudnya gini, komposisinya itu bisa dari dua fungsi, 3 fungsi, bahkan sampai 100 fungsi sekalipun. Bentar ada yang ngechat, takut ada yang nanya ya. Euler, oke betul, kosekuens buat. Oke, kalau misalnya ada yang mau bertanya, tapi saya misalnya kecepatan udah lanjut ke berikutnya, mau tanya diinterupsi aja ya. Oke. Fx-nya adalah misalnya komposisi G, inputannya adalah H, terus diinputkan lagi GHI, I, moga-moga kelihatan lah ya, I, terus J, udah saya nulis segini aja. Tapi pada dasarnya dia sebetulnya bisa lebih dari 4 ya, jadi ini sama dengan, enggak, udah ini aja. Ada 4 fungsi, jadi pertama X diinputkan ke J, lalu hasil total JX diinputkan ke I, lalu dan seterusnya. Ya, ini saya akan bikin banyak kado. Saya akan bikin banyak kado. Ini untuk G, ini untuk H, ini untuk H. Saya Ctrl C. Siapa yang mau naruh di equation ya? Kenapa jadi ke situ? Nah, GH, ini I, I-nya saya pakai warna kuning. GHIJ. Oke, ini saya pakai warna hijau. Warna hijau. Nah, nggak apa-apa lah. Nggak kelihatan ya. Oke. Saya bikin pelangi ini ada maksud, biar kalian ngerti. Terus yang terakhir adalah warna apa? Ungu. Ungu ini buat si X-nya. Oke. Kelihatan warnanya semua? Kelihatan. Oke. Jadi kita mau ngapain? Mau bikin gambar pelangi kah? Iya, kita mau bikin gambar pelangi. Ya. Ini saya pindah ke bawah dulu ya, supaya tidak mengganggu gambar, supaya nggak banyak ceklek-ceklik. Oke. Nah, kita mau cari turunan kan? Derivatif dari fungsi komposisi. Oke. Jadi saya intinya tuh cuma mau cari F aksen. F X, F aksen X, F aksen X. Oke. Yang warna ungu itu adalah X. Ini semua saya sesuaikan warna dengan tulisan. Semoga aja bisa dilihat. Yang J saya misalkan dengan hijau. Kemudian I saya misalkan dengan, maaf kalau nggak kelihatan I-nya, kuning. Kemudian H dengan warna merah. Kemudian G dengan warna biru. Oke, sementara saya bold. Saya bold dan saya gedein supaya kalian bisa ngelihat. Nah, tuh. Oke, sekarang anggapannya adalah, ini adalah sebuah kado. Teman-teman, Anda ulang tahun, terus Anda dikasih kado. I-nya masih gede, nggak apa-apa, nanti aja. Lama ngerapihin. Anda punya kado. Kadonya cuma jam tangan kecil. Ya, jam tangannya dipakai jam tangannya tuh yang warna ungu. Tapi kadonya itu temannya iseng. Temannya tuh iseng, kado jam tangannya kecil, tapi kan dikasih kardusnya segede dus Indomie. Saya jadi kayak dibayar sama Indomie buat jualan ya, maaf sebut merek. Dusnya gede. Di dalam kardus Indomie yang warna biru, saya pakai kardus lagi warna merah, kardus lagi kuning, kardus lagi warna hijau.
Ya, anggap kalian tidak punya gunting, tidak punya cutter, tidak punya benda tajam, tidak punya alat tajam, sehingga Anda tidak bisa langsung nge-break si kadonya. Kalian nggak bisa langsung putusin kadonya. Ini ceritanya pisau. Ceritanya pisau tebal nih. Kalian nggak punya alat itu. Karena kalau kalian punya pisau, jadi apa namanya? Kalau punya pisau jadinya gagal lah penjelasan saya. Ya. Nah, yang coklat ini adalah pisau. Kalau punya pisau, kalian langsung bongkar semua, nggak peduli dengan bungkusan biru, merah, kuning, dan hijau. Pokoknya langsung dapetin si yang warna ungu. Si jamnya langsung dapat. Nah, anggapannya kalian nggak punya pisau ini. Yang kalian lakukan adalah kalian membuka bungkusnya satu persatu. Buka yang biru, setelah buka biru, baru buka merah, baru buka hijau, baru buka kuning, baru buka hijau, baru dapat yang ungu. Nah, urutannya, kalau buka kado, dari yang hijau dulu atau yang biru dulu? Kalau kalian nggak punya pisau. Biru. Biru dulu. Biru. Nah, sekarang istilah membuka, saya ganti pakai derivatif. Saya buka yang biru, artinya derivatifkan yang biru. Kalau saya buka yang biru, apakah yang merah, kuning, hijau, ungu masih utuh atau enggak? Utuh enggak? Utuh. Utuh. Ini kayaknya nggak perlu deh. Kita copy dari sini aja ya. Ctrl C ke bawah. Masih utuh. Jadi sekali lagi, kalau saya buka yang biru, merah masih utuh. Kalau saya derivatifkan yang biru, merah masih utuh. Jadi pertama kali adalah membuka derivatif. Membuka yang biru artinya yang biru dikasih aksen. Merah semua, merah, kuning, hijau, H, I, J, X, merah, kuning, hijau, dan ungu masih utuh. Saya hapus. Hilang. Sudah terderivatifkan. Langkah kedua, siapa yang saya derivatifkan? Yang saya buka bungkus kadonya siapa? Merah. 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 Jadi sekarang yang saya derivatifkan adalah yang merah. Jadi si G aksen ini saya derivatifkan yang merah. Di dalamnya si kuning, hijau, ungu masih utuh. Enggak saya apa-apain. Saya buang. Gitu. Ya, setelah yang merah, maka saya buka yang kuning. Ini saya copy. Kuning. I-nya berarti dibukanya derivatifkan aksen. Hijau dan ungu masih utuh. Dan yang terakhir, saya hanya tinggal membuka bungkus berwarna hijau. Aksen, dibuka, diderivatifkan. Tara, dapatlah jam tangan. Saya bisa menemukan kadonya. Bisa? Dari situ? Bisa ya? Oke. Bu, nanti hilang Bu, ini saya suka penjelasan ini tadi hilang gimana Bu? Tenang, nanti materi di share-nya saya bikin lagi gambarnya, saya balikan lagi ya. Kalau sekarang di back di ando-ando, ntar ini kehapus. Ya, jadi saya mau ininya yang dipertahankan. Gambar nanti belakangan saya tambah lagi. Nah, jadi itu dia. Jadi Anda harus cari dulu bungkus yang paling luar. Ini, asumsi ini, logik ini Anda terapkan di derivatif terhadap fungsi. Jadi Anda turun-turunkan, Anda harus melihat bungkus yang paling luarnya apa. Kita coba ya. Example yang saya bikin itu adalah example yang otomatis sekaligus membahas chain rule, tapi juga membahas ini semua. Oke. Pertama, kalau mau bikin soal turunan, saya mah gampang-gampang aja, bikin aja karena seribet, sesulit apapun saya bikin soal turunan pasti punya jawaban. Bedanya jawabannya itu ribet atau enggak gitu ya. Beda kalau integral. Kalau integral saya nggak berani otodidak bikin soal integral karena tidak semua integral punya jawaban. Ya, untuk integral itu beda. Nggak semua soal punya jawaban. Tapi kalau turunan, fungsinya apapun bisa diturunkan. Jadi bisa otodidak. Fx. Mungkin kalian tidak akan pernah menemukan soal seribet ini kalau di buku. Karena kalau ini kebutuhannya adalah saya mau menjelaskan dari satu buah soal, sekaligus yang di tabel ini, juga sekaligus yang chain rule ini juga. Misal, apa ya? Deg-degan saya bikinnya. Sin. Pangkat 3. Dari siapa? Dari. Bentar. Dari. Len. Lennya belakangan aja. Sin. Akar. Itu.
akar dari siapa? Dari X pangkat 3, kemudian minus ln X, kemudian ya kurang banyak ya. Oke. Depannya dikali dengan cos 2X. Ini gitu. Ini supaya kalian nggak salah paham. Gitu. Cos 2X cos ini. Ya udah itu aja dulu. Oke. Sekarang lihat, udah ada macam-macam ya, ada kurang. Ya udah saya tambahkan jumlahnya. Saya jumlahkan dengan apa ya? Kalian mau apa? Pangkat 2X. Oke, pelan-pelan kerja ini ya. Perhatikan saya punya sin pangkat 3. Dalam kurungnya, perhatikan kurungnya, ini kurung paling luar ya. Kemudian cos 2X-nya dikalikan dengan bla bla bla. Oke. Kalau udah bisa langsung cepat sih bisa cepat langsung. Tapi karena kebutuhan saya untuk mengajar, saya akan, bukan pelan-pelan, tapi saya akan tuliskan secara detail. Sedangkan kalau kalian sudah bisa langsung semua, langsung nggak apa-apa. Ya, saya pun biasanya ketika menjelaskan udah example yang kedua dan seterusnya, saya nulisnya udah cepat, tidak detail. Tapi karena ini pertama kali saya jelaskan, maka saya akan tulis detail. Pertama, Anda punya kebutuhan untuk mencari bungkus kado paling luar. Di antara sekian banyak, ada sin, ada pangkat 3, ada cos, ada akar, dan seterusnya. Kira-kira, mana bungkus yang paling luar? Pertama, Anda harus bisa menganalisa itu. Ada yang tahu bungkus paling luar apa? Sin Sin pangkat 3X. sin Pangkat 3. Bukan sin pangkat 3, tapi pangkat 3. Total, ini semua, saya tulis, 3-nya saya hilangkan, di sini. Kenapa Ibu nggak tulis seperti yang ini aja, Bu? Kenapa nggak seperti yang kiri? Karena mayoritas literatur buku itu menulisnya sin pangkat 3 itu begini, bukan di luar. Tapi maknanya memang yang seperti ini. Jadi bedakan. Ya, kalau sin X pangkat 3, kalau saya tulis ya, ini hanya contoh. Sin X pangkat 3. X pangkat 3. Siapa yang dipangkatin 3? Sin-nya atau X-nya? X-nya. Kalau ini X-nya yang dipangkatin, betul. Kalau sin-nya di sini, kalau pangkat 3-nya di sini, maka sin-nya yang dipangkatkan 3. X-nya diinput dulu ke sin, baru pangkatin 3. Kalau tadi, X-nya dipangkatin 3 dulu, baru masuk ke sin. Ya, jadi ini. Maka bungkus kado yang paling luar adalah yang 3. Sehingga ketika saya mau cari F aksen X, itu akan sama dengan 3, ya enggak? 3 dikalikan kalau pangkat. Kalau pangkat itu tadi hasilnya gimana? Pangkatnya pindah ke depan, terus pangkatnya berkurang 1. Apapun yang berada di dalam. Kenapa? Karena yang di dalam ini anggaplah sebagai H kalau di sini. Jadi G-nya yang pangkat 3, bungkus kado paling luarnya adalah 3, berarti yang di dalam pangkatnya itu masih utuh. Utuh, benar-benar utuh. Karena bungkus kado yang dibuka baru yang pangkat 3. Jadi bungkus kado yang di dalam belum tersentuh sama sekali. Jadi kita biarkan saja. Ini kita biarkan saja. Gitu. Bisa ya? Tapi ini pangkatnya sudah berubah menjadi pangkat 2. Sampai situ dulu. Bisa ya? Oke, jadi pangkat yang paling luar adalah yang 3. Sekarang, harus dikalikan dengan siapa? Setelah pangkat 3, bungkus yang paling luar siapa? Sorry, bungkus setelah pangkat 3. Ada siapa? Ada? Cos. Hati-hati. Lihat yang ini.
Pangkat Sinnya 3 dulu. paling luar, kemudian kurung paling gede adalah ini kan? Berarti yang di luarnya adalah sin. Sin. Oh, mungkin tadi temennya jawab cos itu maksudnya turunan sin adalah cos kali gitu ya. Oke, maka sekarang adalah bungkusnya adalah yang sin. Yang di dalam sin ini masih tetap sama. Turunan sin adalah cos. Kenapa ya tulisannya kecil-kecil? Cos. Ini saya copy. Nah, ini enaknya pakai kayak begini bisa di copy-copy ya. Cos. Bisa sampai sini? Bisa. Habis gitu, diapain lagi? Turunan yang mana sekarang? Ada yang tahu turunan yang mana? Bungkus kadonya mana lagi? Ada bungkus kado lagi nggak? Nggak ada. Belum. Yang kos. Iya, yang kenapa? Bentar saya baca chat dulu. Sin pangkat 3, sin kos. Oke. Yang ini sudah masuk ke dalam, tapi dalamnya tuh nggak ada bungkus lagi kalau sekarang. Ini pakai apa dulu sebelum pakai aturan rantai? Ada kos, ada akar. Berarti diapain dulu? Akarnya jadiin pangkat setengah dulu. Terus pakai Oke. ukali V. Nah, jadi kalau sudah nyampe ke yang saya blok, ini kita belum pakai aturan rantai dulu. Tapi kita pakai aturan U kali V dulu. Ya tidak? Ya. Jadi yang tanda tanya ini, saya misalkan adalah A dulu. Ini, mana ya? Bentar, saya tuh mau ngopi. Ya, oke. Ini Ctrl C. Saya bikin di bawahnya dulu. Saya belum pindah ke atas. Oke. Ini adalah A. A. Sama dengan cos dikali ini. Dan untuk kebutuhan itu, ya, bentar. Ini cos, ini bukan A, tapi siapa nih? Dikali A aksen ya, sorry, saya salah. Ini A aksen. Karena kita sudah buka bungkus yang 3, sudah buka bungkus yang sin, menjadi cos, dalamnya tetap. Sekarang kita harus menurunkan yang di dalam ini. Jadi ini harus A aksen dengan A-nya adalah cos 2X dan akar. Temennya tadi bilang bahwa ini, yang kedua ini, yang A, harus A aksennya harus pakai aturan U kali V. Kenapa harus pakai aturan U kali V? Karena ada perkalian. Perkalian siapa? Perkalian antara cos 2X dengan yang akar. Tadi temannya bilang jadikan pangkatnya setengah dulu. Oke. Jadi kita punya cos 2X. 2X. Kemudian ini saya copy dalamnya. Sini. Kemudian pangkatnya, betul bahwa lebih mudah pangkatnya dijadikan setengah dulu. Ya, jadi kita punya A aksennya sama dengan ini U. Ini V. Sekarang, U aksen. U aksen berarti turunan cos 2X. Turunan cos 2X itu pakai aturan rantai kalau kalian tahu. Mungkin kalau yang udah cepet langsung bisa dapat min 2 sin 2X. Tapi dapat dari mana min 2 sin 2X? Itu dari aturan rantai. Kok bisa buat aturan rantai? Ya. Pertama, bungkus paling luarnya adalah cos. Turunan cos adalah min sin. Baru dapat min sama sin, 2X-nya tetap. Terus turunan dari 2X-nya, ya berarti isinya si bungkus kado cos adalah 2X. Turunan 2X adalah 2. Makanya muncul 2 di sini. Ingat, kalau ada yang mau bertanya, di sela sayangnya ya, di interupsi. Ini U aksen. Dikali V. Ditambah U. Bentar, ada yang ngechat ya. Saya baca habis ini. U dikali V aksen. V aksennya biru turunkan, itu pakai aturan rantai lagi. Siapa bungkus paling luar? Yang warna biru. Bungkus paling luarnya siapa? Setengah. Setengah, betul. Saya baca chat. Oke, nggak apa-apa ke disconnect. Setengah. Salah ini. Nah, setengah. Ini saya copy, karena bungkus kadonya masih sama. Isi kadonya masih sama. Bungkusnya yang paling luar adalah setengah. Ini setengah ini dapat dari yang biru, sebelum saya lupa, nanti bingung sendiri. Nah, itu ya. Jadi ini yang terletak di dalam bungkus kado setengah. Maka sekarang pangkatnya berkurang 1. Ya, jadi pangkat min setengah.
Biru. Masih ada lagi nggak yang perlu turunkan dari si biru ini? Yang mana? Dalamnya Yang dalamnya, betul sekali. Jadi yang dalamnya masih perlu kita turunkan. Turunan X pangkat 3, mudah ya, 3X kuadrat. Turunan min ln X, min 1/X, mudah juga. Turunan E pangkat 2X, pakai rantai nggak? Rumus kado paling luarnya siapa? Yang E pangkat 2X. 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 E dong. Ingatnya, Hah? siapa yang dimasukin kemana? 2X-nya yang dimasukin ke E. Bukan E dimasukin ke 2X, iya kan? Coba saya tanya, kalau E pangkat 2X itu, E-nya yang diinput ke 2X atau 2X yang diinput ke E? 2X kan yang diinput ke E. Ya, jadi saya punya bungkus paling luar itu E. Jadi saya punya bungkus paling luarnya E. Turunan E apa? E lagi kan? E lagi. Pangkatnya sama. Jangan lupa dikali turunan dari 2X. Turunan 2X adalah 2. 2. Udah selesai? Belum. Maksud saya selesai itu adalah untuk A aksen. Ya, jadi A aksen ini tinggal saya copy. Copy kemana? Ya udah, saya nggak tulis lagi ya kalau itu jadi panjang, soalnya ke bawah jadi bingung. Ini diisi dengan A aksen. Saya bold, saya ganti warna hijau. Anda tinggal mengcopy paste A aksen yang ini. Selesai dah sudah. Dengan demikian, example ini sebetulnya saya sudah menjelaskan sekaligus semuanya. Oh ya, saya belum nge-save ini ya. Save dulu. Komputer aja. Bentar, sebelum lupa. Sebelum lupa, nanti saya keburu hilang. Derivatif. Oke. Nah, jadi ini sebetulnya adalah saya menjelaskan udah sekaligus semuanya. Chain rule-nya dapat, kemudian apa namanya yang perkalian dapat, pembagiannya belum dapat tadi ya, nggak apa-apa. Kita coba aja pembagiannya habis ini ya. Maaf Bu, itu di line kedua kenapa dikali A aksen? Bentar. Line kedua, oh ini ya, dikalikan A aksen. Oke, sebentar. Kita mulai ya. Tadi kan bungkus paling luarnya adalah 3. Maka 3 dikeluarkan, kemudian ini pangkatnya berubah jadi pangkat 2. Pangkat 2. Habis pangkat 3, bungkus terluarnya adalah sin. Maka sin ini saya turunkan, derivatifkan, jadinya adalah cos. Di dalam cosnya masih sama. Nah, setelah cos, kita perlu menurunkan ini kan ya. Nah ini, kalau ini saya misalkan sebagai A, yang saya blok, sedang saya blok itu adalah A, maka ini harus dikalikan dengan A aksen. Ingat yang tadi, bahwa ini sampai paling akhir. Sampai saya punya ada 4 G, H, I, J, berarti harus sampai J aksen. Berarti ini harus diturunkan. Gitu. Bisa? Masih belum jelas? Siapa tadi yang nge-chat? Bentar. Oke, sip. Thank you, Grady. Ada lagi? Kita pembagian ya, satu lagi aja. Satu lagi. Example. Nanti saya kasih PR, karena kalau misalnya lagi Vicon gini kan nggak terlalu banyak latihan ya. Jadi kalian saya kasih PR lagi. Example lagi. Coba siapa yang mau nyumbang soal ada pembagiannya. Yuk, saya mau soalnya dari kalian. Ada yang mau coba? Kasih soal. Fx sama dengan, ada yang mau coba? Yuk, siapa mau coba? Sambil nunggu saya mau bikin ini, nyicil. Ayo dong, siapa mau coba? Hey. Mau bikin soal? Bikin soal doang kok. Oh, mau nanya? Boleh. Itu yang Nanya di apa? bawah tuh ada 3x kuadrat. Itu termasuk di turunan A bukan? Yang 3x kuadrat. Iya. Ini? Iya, termasuk di A aksen. Termasuk termasuk A. Termasuk A aksen. Karena kan ini semua apa namanya? Turunan dari ini kan turunan dari ini semua ya. Ini kan pakai UV tadi kan ya. Yang merahnya U, yang birunya V, kemudian ini adalah U aksen V, yang ini adalah U dikali V aksen gitu. Nah, sekarang sedangkan V aksen ya kebetulan ini untuk mencari turunan yang ini kita pakai aturan rantai juga. Gitu. Cukup jelas? Iya. Oke. Masih, Bu. Siapa yang mau nyumbang soal?
Jangan cuma ngejawab terus. Sesekali soal lah. Coba, Bu. Ada yang mau Oke. Apa nih Mungkin fx-nya? Sin? misal sin X. Sin apa? Apa ya? Sin Pakai kurung nggak? Pak, ya. Pakai kurung. Sin X plus. Bentar. Ini sinnya pakai kurung nggak? Pakai deh. Pakai. Oke. Terus habis itu? 2x pangkat 3. 2x pangkat 3. Oke. Ntar saya baca chat. Takutnya ada yang nanya lagi. Oh ini. Mau ini boleh. Ini saya copy dulu ya temennya. 2x pangkat. Tapi dikasih tangan, Bu, biar. Oke, bentar. Ini saya combine sama temennya ya. Tangan. Temennya tuh bagus ngasih ini nih 2x pangkat 3 min f pangkat x. Oke. Cos x-nya mau di mana nih? Tuh bagus. Mau di luar sin atau mau gimana? Pakai tangan aja coba, Bu. Oh, pakai tangan. Dibagi. Atau apa? Tangannya mau gimana? Mungkin di plus tangan dulu baru di per cos X. Plus tangan dulu. X. Gini. Plus tangan dulu baru semuanya dibagi cos dengan X gitu. cos X. Oke, boleh. Mau tambah lagi nggak? Mau tambah lagi? Or is enough? Cukupkah? Saya tuh pengen ini ke bawah biar nulisnya enak ya. Ini. Nah sih, bentar. Biar bacanya enak. Cos X. Gitu. Udah cukup? Ini aja? Atau ada yang mau main tambah-tambah lagi? Cukup? Cukup lah ya. Oke. Kalau ada yang mau nambah ya, silakan aja. Tambah tengah jalan boleh. Ini, siapa yang U, siapa yang V? Ini U, merah, saya bikin merah, supaya saya juga nggak liar sendiri ya, karena nulis di papan tulis dengan nulis di sini beda ya. Biasa. Oke, merah dan biru. U-nya yang merah, birunya yang V. Ya. Kita mau cari F aksen X. Gitu. Sama dengan U aksen V, U aksennya, oke, kalau gitu, karena ini panjang, hati-hati ya. Gini, kalau saya merasa saya sudah bisa, saya merasa saya teliti, saya akan langsung mengerjakan bahwa turunan yang merah saya langsung tulis di peraturan pembagian U dibagi V. Yang tahu Anda teliti atau enggak, yang tahu Anda cukup detail atau tidak, itu Anda sendiri. Tanyakan pada diri Anda cukup teliti atau enggak. Kalau sekiranya enggak teliti, maka sebaiknya Anda bikin langsung. U sama dengan ini copy, bikin U aksennya sendiri. Jangan langsung main ke pembagiannya. Nanti kebanyakan pusing. Paham ya maksud saya? Jadi yang tahu Anda telitinya sejauh seperti apa telitinya, itu cuma Anda sendiri yang tahu. Jadi kalau Anda mau langsung masuk ke sini boleh, U aksennya, kalau enggak juga nggak apa-apa. Ya, karena ini panjang, saya pilih pakai ini. Kalau untuk diri saya sendiri, saya capek nulis begini, saya langsung tulis ke sini. Ya, tapi menghindari banyak pertanyaan, saya bikin seperti ini. U aksen akan sama dengan, saya kurungnya kurang 1. Oke, pertama saya bikin yang sin. Sin turunannya adalah cos. Cos dari siapa? Ini semua masih sama saya copy. Ya, sin turunannya cos. Habis itu, saya masih perlu menurunkan ini. Tapi untuk menurunkan ini, saya biasanya nggak tulis di belakang. Kenapa? Kalau tulis di belakang, kadang ada mahasiswa yang salah paham. Dikiranya kurung yang ini dikalikan dulu ke sini, baru jadi cos. Baru diinput ke cos. Maka saya biasanya menghindari, saya tulis di depan. Turunan dari 2x pangkat 3 adalah 6x kuadrat. Turunan E pangkat X adalah E pangkat X. Selesai untuk U aksen, baru untuk yang suku pertama. Yang kedua, tangan. Sekant kuadrat X. Kalau Anda nggak hafal turunan tangan adalah sekant kuadrat, maka Anda buat tangannya adalah sin dibagi cos. Sin jadi U, cos jadi V. Lalu pakai U aksen V dan seterusnya.
Ya, boleh. Nah, ini baru untuk U aksen. V aksen saya nggak bikin karena pendek. Oke. Maka F aksennya apa? U aksen V, ini merah. Merah. Saya copy. Ini U aksen. Dikali V. V-nya adalah ini. Aksen V. Minus. Minus, ini U aksen V ya. Minus U V aksen. Turunan cos apa? Ada yang tahu turunan cos? Min sin Sin. X. Min sin. Tapi karena di sini ketemu min jadi plus. Jadi saya tulis ini sin X. Ini dapat dari yang warna biru. Oke. Belum selesai. Ini semua dibagi dengan cos kuadrat X. cos kuadrat X. Semoga pindah ke bawah. Semoga saya nggak salah kurung. Ya, salah kurung. Jadi nggak bagus nih. Saya coba perbaiki ya. Ini. Supaya tidak mengganggu nih, saya copy dulu ke bawah. Supaya aslinya. Silakan sambil kalau ada yang mau tanyakan ya, sambil saya coba untuk bikin ini jadi bagus. Apa ya? Ini kan gini. Oh, oke. Gini aja. Ini. Terus ini diganti. Ganti A. Nah, gini aja. Ini. Saya copy. Ore. Ada yang salah nggak tadi? Kurang sin Kurang ya? kali sin X-nya, Bu. Oke, thank you. Sip. Soalnya saya juga suka liar sendiri. Kalau udah gini. Ini dikali apa? Sin X ya? Sin X. Gitu ya? Betul? Tolong dicek. Iya. Bener ya? Ini saya hapus kalau udah bener ya. Oke. Ini A-nya saya hapus. Nah, gitu. Bisa? Bisa dong ya. Bisa kan? Bu, saya Bisa. mau nanya, Bu. Boleh, silahkan. Mana? Itu yang sin X-nya itu kan yang di kanan, Bu, yang warna biru. Oke, Itu sin kenapa? X-nya ini kan turunan dari cos X, Betul. Bu. Bukannya harusnya min sin X, Bu. Iya, betul. Ini minus. Tapi rumus kita kalau udah dibagi V di sini apa? Jadi ini minus. Di sini ketemu minus. Oh, iya, ya. Ya. Jadi saya kalikan ke depan jadi plus. Itu ya. Oke, ya, makasih, Bu. Sip. Oke, sama-sama. Ada lagi? Bisa ya? Bisa. Kalau turunan kedua gimana? Konsepnya kalau turunan kedua gimana? Turunan ketiga gimana? Ada yang tahu nggak konsepnya gimana? Sama Pakai aja. lagi. Betul. Kan lagi. Jadi kalau misalnya gini, saya memang biasanya kalau turunan hanya, ini saya kurang ya. Saya memang hanya menjelaskan sampai turunan pertama. Tapi prinsipnya adalah kalau saya mau turunkan 2 kali atau 3 kali, kalau saya sudah dapat F aksen, maka saya mau cari F double aksennya. Anda cukup lihat yang ini, turunkan lagi 1 kali. Ya, ini kan memang sengaja saya kasih soalnya panjang karena tujuan saya adalah saya mau ngebahas semua yang ada di tabel dan rumus aturan rantai chain rule ini dalam satu soal. Jadi sekali mendayung 2-3 pulau terlewati gitu ya. Tapi kalau misalnya ditanyakan turunan kedua, turunan ketiga, tapi pasti itu nggak akan dikasih rumus yang panjang begini. Ya, dikasih fungsinya pendek, dicari turunan pertama, kalau dapat turunan pertama, maka dari turunan pertama cari lagi turunan kedua. Dari turunan kedua, cari lagi turunan ketiga. Sampai mana Bu nyarinya? Oh ya, tergantung problem. Ya, problemnya dikasihnya sampai mana. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Bisa? Bisa ya. Bu, berarti kalau memang konstanta nggak ada turunan kedua dong? Nggak ada, 0. Kalau konstanta, turunan pertamanya apa? 0.